berkata, sekalipun ia adalah kaum kerabat kita. Lebih-lebih lagi ketika kita memegang jawatan ataupun menjadi ketua sesuatu kelompok, ketua sesuatu kumpulan, ataupun ketua dalam kampung atau masyarakat. Apabila kita jadi ketua, maka janganlah kita menyembelahi sebelah kaum kerabat. Jangan cuba nak membela dalam masalah menyelesai satu-satu masalah. Bahkan hendaklah melakukan adil, sekalipun orang yang bersalah itu keluarga kamu. Umpamanya kamu menjadi hakim misalnya, atau ketua dalam memutus satu-satu hukum, maka hendaklah kamu memutuskan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan kamu menyembelahi mana-mana pihak, sekalipun pihak itu adalah kaum kerabat kamu. Jangan kamu cuba tidak adil. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Maksudnya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Kamu tidak ada ilmu, kamu tidak tahu, jangan kamu memutuskan hukum dengan kamu tidak mempunyai pengetahuan. Karena sesungguhnya kesemuanya, pendengaran, penglihatan dan hati kamu kesemuanya akan disoal, akan ditanya pada hari kiamat nanti. Dan wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, hendaklah kamu memenuhi janji Allah. Hendaklah kamu memenuhi janji Allah. Wasiat yang ke-9 ini Allah Ta'ala memerintah supaya kamu menyempurnai janji, yaitu kamu bertanggung jawab terhadap janji. Sama ada janji kamu terhadap Allah SWT dan janji itu terhadap manusia. Bahkan kamu akan disoal dan ditanya pula pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yaitu wala takhunu amanatikum, janganlah kamu mengkhianat amanah-amanah kamu. Dan sebelum itu, wala takhunullaha war rasul, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Ya, ini segala janji Allah terhadap kamu daripada hukum-hukum dan perintah, sama ada perintah ibadat dan perintah yang lain, hendaklah kamu tunai sebagai amanah. Dan juga amanah-amanah terhadap manusia seperti barang kiriman dan sebagainya, jangan kamu cuba mengkhianati, kerana ini adalah tanggungan kamu dan akan disoal pada hari kiamat nanti. Dan wasiat yang terakhir yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus. Allah Ta'ala mencerita jalanku, agamaku yang lurus. Fattabi'u, maka hendaklah kamu ikut. Hendaklah kamu ikut dan turut jalanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lurus. Sirati, jalan dengan lafaz mufrad, jalan Allah satu saja. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Subul dengan lafaz jamak, sirati dengan lafaz mufrad, satu jalan saja, jalan Allah, yaitu agama Islam. Dan as-subul, jalan-jalan yang lain, yaitu jalan Yahudi, Nasrani, Buzi, Majusi dan sebagainya. Kalau kamu ikut, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kamu akan berpecah belah dan bercerai-berai dari jalan yang sebenar. Itulah usia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Maka ingatlah kita selalu meminta wasiat. Kita minta wasiat yang 10 ini supaya Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus. Yang kita sembahyang fardu sehari semalam 5 waktu, kita ada 17 rakaat, maka 17 kali kita baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu mengandungi doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjuklah jalan yang betul. Kita selalu minta 17 kali, tetapi setelah kita minta, Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus. Ada orang mengajar kitab Allah, ada orang yang mengajar sunnah Rasulullah, kita tahu, tiba-tiba kita menentang. Ini yang paling anehnya. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk ihdinas siratal mustaqim. Apabila ditunjuk siratal mustaqim,
kita menentang. Ini yang paling pelik kepada kita. Kita tak mau, sedangkan kita minta 17 kali sehari semalam. Apatah lagi orang yang bersemayam sunat pula, sunat rawatib dan sunat duha, sunat witir dan sebagainya. Maka berapa kali kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, maka janganlah kita cuba menentang. Jangan cuba kita menyeleweng dari jalan yang lurus. Itulah, semoga Allah SWT memberi hidayah supaya kita dapat ikut 10 wasiat yang dipesan melalui lidah Rasulullah SAW. Oleh itu sedarlah kita dan marilah kita sama-sama ikut, sama-sama beramal dengan wasiat ini, dan berdoalah kepada Allah supaya diberi hidayah, tunjuk ajar kepada kita supaya dapat menjunjung perintah-perintah dan dapat beramal dengan wasiat yang 10 ini. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala kama amar wa antahu amma naha anhu wa zajah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a fi bi nafsihi. Wa qala ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, saya ingin membuat kesimpulan di dalam wasiat tadi, yaitu 10 wasiat tadi Allah Ta'ala simpulkan, Allah Ta'ala ringkaskan di dalam 10 wasiat yang terbagi kepada 2, yaitu 5 larangan dan 5 suruhan perintah sunnah. 5 yang dilarang itu yaitu syirik, jangan bersyirik, jangan membunuh anak, jangan menghampiri zina, dan jangan membunuh jiwa manusia, dan jangan memakan harta anak yatim. Itu 5 larangan. 5 larangan adalah kita ingat baik-baik, ingat baik-baik. Dan 5 suruhan yaitu hendaklah buat baik kepada ibu bapa, dan hendaklah sempurna sukatan dan timbangan ketika kamu suka menyukat dengan cukup adil. Yang ketiga, hendaklah kamu berkata-kata adil sekalipun jika kamu menjadi ketua, pemimpin atau hakim dan sebagainya. Dan yang keempatnya, hendaklah kamu sempurnakan janji Allah, perintah Allah hendaklah kamu tunai semuanya. Dan akhir sekalinya, hendaklah kamu ikut jalanan Allah, yaitu jalan Allah satu saja, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah 10 wasiat, 5 larangan dan 5 suruhan. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal, dan semoga kita akan jadi manusia dan jadi hamba Allah yang mulia dan hidup diredai di dunia, juga beruntung di akhirat, mendapat
surga Allah pada hari kiamat nanti. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma amin ya rabbal alamin.